Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir dalam kebenaran serta hidup di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan membahas tentang video yang diunggah oleh KAF Media Channel, yaitu pernyataan bahwa kalau ada 3 Allah, maka dunia ini tidak akan tercipta karena ada saling menonjolkan kuasaku lebih bagus, dan Tuhannya rapat ya katanya. Sangat lucu saudara kalau kita perhatikan. Mari kita simak saja video ini. Keseimbangan alam raya yang kita lihat saat ini adalah bukti bahwa Allah, Tuhan itu betul-betul esa. Karena kalau Tuhan itu tidak esa, misalkan ada Tuhan itu 3, kemudian Tuhan itu, ya anggap saja begini, ketika 3 Tuhan ini ingin membuat satu makhluk, maka apa yang terjadi dengan 3 Tuhan ini? Maka misalkan kita Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Tuhan A mengatakan, oh manusia itu kalau kita mau bikin manusia kepalanya kotak. Kemudian Tuhan B mengatakan, nggak usah, jangan kotak lah, segitiga. Kemudian Tuhan C mengatakan, jangan segitiga, bulat, karena bulat itu lebih bagus. Kemudian itu baru masalah kepala. Kemudian yang kedua, misalkan sudah fix kepalanya bulat. Kemudian Tuhan A mengatakan matanya 3. Kemudian Tuhan B mengatakan, yo jangan 3, kebanyakan 2 lah. Kemudian yang Tuhan C, oh jangan 2, itu kebanyakan, 1 aja, itu jauh udah untung-untungan gitu, kita kasih mata gitu biar melihat, nggak nyungsep. Nah inilah yang akan terjadi. Itu pertama, kalau Tuhan bisa berkompromi, Tuhan bisa rapat, Tuhan saling damai, yang akan terjadi seperti itu. Maka tidak akan pernah ada habisnya, mereka itu pasti akan berdebat. Dan ujung-ujungnya 3 Tuhan ini pasti akan berantem. Pasti 3 Tuhan ini akan berselisih. Kemudian akhirnya 3 Tuhan ini akan membuat ciptaannya masing-masing. Kemudian mereka akan saling pamer kepada 3 Tuhan yang lain. Kepada Tuhan yang lain, ya aku buat manusia nih, manusiaku lebih sempurna. Kemudian satu Tuhan yang lagi, iya aku juga bikin manusia nih, manusiaku lebih hebat lagi. Ayo kita adu mereka, siapa di antara mereka yang menang berarti itu yang paling hebat. Nah itu adu makhluk. Makhluknya hancur semua, adu Tuhan, 3 Tuhan ini bertarung gitu kan. Dan kalau misalkan Tuhan itu immortal, tidak pernah mati meskipun dia disakiti, kemudian meskipun dia dihancurkan, kemudian dia bisa kembali lagi, dia tidak akan ada habisnya. Misalkan ada 3 Tuhan, maka tidak akan pernah ada makhluk, karena 3 Tuhan ini pasti saling baku hantam gitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Maka logika Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu adalah logika paling tinggi yang bisa difahami oleh orang-orang berakal sehat. Kalau kita memperhatikan video ini saudara, sungguh lucu sekali. Dan ini menunjukkan bahwa KAF Media Channel gagal fokus di dalam memahami Tritunggal. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam iman kekristenan kita bukan menyembah 3 Allah seperti apa yang dikatakan oleh KAF Media Channel. Tetapi dalam kekristenan kita menyembah Allah yang esa, Allah yang tunggal. Tetapi di dalam keesaan itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat bahwa ketiganya adalah Allah. Tetapi dalam kekristenan bukan menyembah 3 Allah, melainkan 1 Allah. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam ketritunggalan dalam kekristenan, itu ketiganya setara dalam sifat, ketiganya setara dalam esensi dan kuasa. Alkitab tidak menyatakannya secara nyata, tapi merupakan pewahyuan yang berangsur sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Nah, kalau kita memperhatikan saudara, dalam Matius 28
amanat agung Tuhan Yesus. Di situ dikatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan kata nama di situ dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata tunggal, bukan jamak. Ini menunjukkan saudara bahwa Bapa, Putra, atau Anak dan Roh Kudus itu menyatakan tunggal. Bukan tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Nah saudara, untuk menjelaskan bagian ini saya mencoba memberikan ilustrasi. Meskipun ilustrasi itu tidak sempurna untuk kita pahami, namun setidaknya kita dapat mengerti tentang Tritunggal. Saudara tahu bahwa ada matahari. Di dalam matahari itu ada bola pijar. Dan ada bola pijar, kemudian ada sinar matahari. Dan ada panasnya. Nah saudara, kita tidak mungkin berkata ketika ada panas matahari yang menyentuh tubuh kita, bahwa kita berbicara ini panas yang lain, bukan panas matahari. Dan ketika kita melihat bola pijaran yang begitu sinarnya yang begitu terang, dan di situ kita tidak berkata itu bola pijar lampu, bukan matahari. Nah tentunya kita berkata bahwa itu adalah bola pijar matahari. Dan ketika kita lihat sinarnya, tidak mungkin juga itu bukan sinar matahari, tetapi yang jelas itu adalah dari matahari. Nah, ketika kita memahami Allah Tritunggal, setidaknya ilustrasi ini menyatakan dengan jelas, meskipun tidak sempurna, yaitu tentang Allah Tritunggal. Memahami Allah Tritunggal seharusnya kita memahaminya bahwa bukan tiga Allah, tetapi satu Allah, tapi tiga pribadi. Nah saudara, jadi saya berharap dalam iman kekristenan, saya katakan sekali lagi, bukan menyembah tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Nah saudara, kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang anak Allah, bahwa Tuhan itu tidak beranak. Yuk langsung saja kita simak video ini. Maka tidak akan pernah mungkin ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseimbangan alam semesta ini adalah bukti bahwa Tuhan itu esa, bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengatur dunia ini, tidak ada Tuhan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempunyai anak. Jelas itu di dalam ayatnya, Allah itu tidak pernah mempunyai anak. Allah tidak pernah mengambil seorang anak. Sebab kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil seorang anak, maka bagaimana kalau nanti anak itu menikah dengan manusia, kemudian dia mempunyai anak, maka disebut sebagai cucu Tuhan. Kemudian cucu Tuhan itu kalau dia juga immortal, maka bisa dibayangkan berapa banyak keturunan Tuhan di dunia ini yang tidak akan pernah mati, immortal. Karena Tuhan itu immortal, maka keturunannya pun pasti immortal. Dan kalau Tuhan mempunyai anak, pasti dia mempunyai bapak. Kalau dia punya bapak, punya kakek, dan seterusnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan sebagai logika agar manusia itu faham bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan pun kita menyadari bahwa kita bukan menyembah Allah yang punya anak, Allah yang beranak, yaitu adalah sesuatu yang tidak perlu kita bahas sesungguhnya saudara, karena itu sebutan anak Allah itu adalah istilah saja. Jangan ditafsirkan bahwa Allah beranak, jangan seperti itu. Nah saudara, kalau kita memperhatikan di situ ada anak tangga, apakah tangganya beranak atau tangganya punya anak? Tentunya tidak kan saudara. Maka dari itu kita menafsirkan anak Allah jangan ditafsirkan secara literal, yaitu Allah beranak. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang lucu sesungguhnya yang tidak perlu kita bahas karena itu adalah sebutan saja. Jadi ingat baik-baik bahwa di dalam kekristenan bukan menyembah Allah yang beranak dan diperanakkan, tetapi dalam kekristenan kita menyembah Allah yang menjelma menjadi manusia yang disebut inkarnasi. Yaitulah Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui video yang saya unggah pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria.